wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, para undangan yang tak kami sebut satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa takzim kami kepada bapak-bapak dan para kiai yang hadir pada pagi hari ini. Yang kami muliakan bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin wal hadirat sekalian yang saya muliakan. Yang di depan kita atau yang di atas sudah dijelaskan oleh protokol tadi. Ada dari Ketua Dewan Masjid yang sekaligus Ketua Yayasan Pendidikan Islam Kabupaten Batanghari, ada wakil rektornya dan pernah juga sekolah di Zulhijjah. Ada di belakang Ustadz Habibillah yang masih muda tapi sudah menjadi pimpinan pondok pesantren di Sungai Buloh. Terima kasih. Bapak-bapak dari Polres, bapak dari Polres yang pada kesempatan ini diwakili oleh Pak Ihsan, dan serta bapak-bapak yang tak kami sebutkan lagi satu persatu. Mohon maaf bapak dan ibu, tadi cepat kita mulai karena saya tengok TNI dan Polri sudah datang. Tidak perlu menunggu-nunggu. Kenapa? TNI sudah datang, Polri sudah tiba, apalagi cerita. Nah, di belakang nyusul pula Satpol PP kan? Nah, nyusul pula Satpol PP di belakang. Terima kasih atas kehadirannya Bapak dan Ibu sekalian yang kami muliakan. Bapak pimpinan Pondok Pesantren Zulhijjah serta majelis guru yang berbahagia. Sebelum kami masuk ke dalam kata sambutan, kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu, doakan pesantren Zulhijjah punya rezeki supaya ibu tidak duduk seperti itu. Bukan kami tidak tahu, bukan kami tak merasa, tapi itulah adanya. Ibu-ibu sabar ya, sabar. Bapak-bapak ya, macam itulah tempat duduknya. Baik bapak dan ibu sekalian yang kami muliakan, pada pagi hari ini kita melaksanakan hari pelepasan kelas 7 Pondok Pesantren Zulhijjah tahun 1443 Hijriah atau 2022 Masehi ataupun Miladiah. 31 orang yang akan kita lepas pada hari ini adalah merupakan manusia-manusia yang telah beberapa kali ditampi. Mudah-mudahan ilmunya barokah. Waktu kelas 3 SMP Pak Ihsan sudah ditampi. Yang mau melanjutkan SMA silakan, yang mau nyambung ke tempat lain silakan. Tinggal sekian orang tampian pertama. 3 tahun berikut mereka kelas 3 SMA. Yang tamat SMA mau kuliah silakan, mau melanjutkan kelas 7 silakan. Dan ternyata 31 orang ini adalah inti setelah beberapa kali ditampi tadi. Sekali lagi, anak-anakku yang kucintai, mudah-mudahan kamu mendapat ilmu yang barokah. Khusus orang tua, tadi malam kita sudah acara perpisahan. Hari ini hari pelepasan.
malam perpisahan, ini pelepasan. Tentunya nanti Bapak bawa mereka pulang, jangan lupa pesan yang kami sampaikan. Yang pertama, tidak ada yang tidak kuliah, semua harus sarjana. Jelas? Semua wajib jadi sarjana. Soal di mana kuliah, silakan pilih. Batanghari yang sangat bersahabat cuma lompat pagar, ada di sebelah. Rektornya ada, ketua yayasannya ada. Terlambat uang kuliah, mengundinglah. Ya, yang penting anak harus sarjana. Itu Pak Ketua Yayasan. Aman ya, aman. Sumadi, itu alumni, tapi pimpinan pondok, kenapa dia di situ? Pimpinan pondok dari Limun itu, Batangasai. Semua harus sarjana. Jangan takut miskin mengkuliahkan. Pak Ketua Yayasan kita sudah mengatakan aman. Kalau udah Ketua Yayasan bilang aman, nggak usah khawatir. Ya, nggak usah khawatir. Pak Rektor kita runding. Kalau masalahnya masalah ekonomi, tapi kalau masalahnya soal disiplin, nggak ada rundingan. Beliau ini pelatih pramuka. Nggak tahu beliau itu yang terlambat dalam dunia pramuka, ya. Orangnya orang disiplin, tapi kalau masalah berkaitan dengan keuangan, tidak usah khawatir, kuliahkan anak kita. Tapi kalau tidak mau lagi di Batanghari, ya silakan cari batang lain, kan gitu, ya nak ya. Tapi yang jelas, kenali bapakmu. Kalau sawit bapakmu cuma 2 hektar atau 3 hektar, turun pula harganya, tidak usah jauh-jauh ke kuliah, tidak terlalu itu, kan gitu kan. DKB kita terus terang, kecuali sawit bapaknya mungkin puluhan hektar pun kalau model ini harganya tidak terbeli di pupuk dah. Tadi kan udah saya bilang, kami juga udah bisa merasa, ya, kami paham itu. Itu pesan pertama, ya. Tidak ada anak yang tidak kuliah. Yang kedua, awasi terus dan bimbing terus, karena ilmu yang didapat di Zulhijjah ini belum seberapa, tapi bimbingan dan arahan bapak dan ibunya justru sangat dibutuhkan. Awasi sholatnya. Kadang-kadang anak pondok kalau udah lepas, apalagi hari ini berlepasan, dipikirnya lepas nian lah, sholat lepas, puasa lepas, jilbab lepas, dipikir karena udah dilepas. Itu yang disampaikan oleh bapak pimpinan kepada kami, bapak pimpinan pondok. Karena udah dilepas, dipikirnya dilepas galo, sholat lepas, puasa lepas, baca Quran lepas, galo lepas. Bukan model itu. Dilepaskan kamu hari ini adalah untuk melangkah ke langkah berikutnya, untuk mendalami dan mengembangkan, menambah dan menimba ilmu pengetahuan yang sudah kamu dapatkan awalnya di Zulhijjah ini. Itu yang pertama. Yang kedua, keluar atau alumni Zulhijjah tidak ada yang boleh keluar paham dari ahli sunnah wal jamaah. Tengok, bumikan tradisi ahli sunnah wal jamaah, bendung arus penyimpangan paham, ya. Tidak boleh baru tamat dari Zulhijjah udah menjadi Ansarut Tauhid, JAD, apa itu? Ada khilafah sekarang, tak khilafah apa itu? Di sini Pak Polisi tidak laku itu, tidak laku itu. Makanya tadi marsnya saja untuk Indonesia Zulhijjah ada, itu tadi, tidak usah khawatir. Untuk Indonesia Zulhijjah ada, sumpah tiap hari itu,
Nah, itu sumpah, janji setia. Sekali lagi kepada anak-anakku, sampai nanti kamu di tempat yang lain kuliah, paham, tetap paham ahli sunnah wal jamaah, akidah Asy'ariyah, Abu Hasan al-Asy'ari, Abu Mansur al-Maturidi, fikihnya fikih Syafi'i. Kalau tidak telat lagi baru muqaranatul mazahib. Pokoknya tidak boleh keluar dari 4 mazhab. Jelas? Jelas? Tidak usah kamu datang ke sini kalau aliranmu aliran sesat. Ya? Tidak usah datang ke sini kalau aliranmu aliran sesat. Tidak usah datang ke sini. Di sini yang diajarkan akidah yang benar. Ingat itu. Iya. Tadi malam udah banyak nasihat Pak Ketua. Bapak dan Ibu sekalian yang saya muliakan. Nasihat terakhir untuk kamu kelas 7. Kalau kemarin ada Ustadz Salamuddin Lubis mengatakan janganlah menjadi anak gilingan cabai. Tadi malam saya sampaikan, dulu udah disampaikan itu. Sudah habis maknya sampai tipis, maknya itulah terus yang jago. Ketemu dengan lengkuas agak keras nih, pak, sampai maknya habis, dia tetap menjadi beban orang tua. Maka pada kesempatan ini saya sampaikan kepada anak-anakku, jadilah kamu anak, dalam tafsiran kami, jadilah kamu anak pohon, anak biji karet yang sudah tua. Bagaimana biji karet Pak? Waktu kecil dan muda dia bergantung dengan maknya. Oke, SD, SMP, SMA, pondok pesantren masih bergantung dengan ayah dan maknya. Oke, tidak salah. Tapi tatkala biji karet itu telah tua, datanglah panas. Panas itu menerpa buah karet, lalu karet itu pun pecah, bijinya melenting ke sana, ada yang melenting ke timur, ada yang melenting ke barat. Apa kata buah karet tadi? Mak, saya sudah dewasa Mak. Ayah, saya sudah dewasa untuk menimba ilmu, sementara tinggallah dulu ayah dengan mak. Tapi yakin dan percaya, saya berjanji dengan ayah dan ibu, apabila ayah nanti telah tua, apabila ibu nanti telah tua, kami di kampung sebelah udah siap untuk menggantikan dan melanjutkan perjuangan ini. Kita tengok pohon kita, metik buahnya sampai ke sana. Bapak induknya mati, anaknya tumbuh di sebelah, siap melaksanakan tugas-tugas ayahnya dan tugas-tugas maknya. Jadilah anak karet, jangan jadi gilingan cabai. Jelas? Ada anakku sekalian, berangkatlah kamu hari ini, angkatlah kakimu dari bumi Zulhijjah ini dengan jiwa yang tabah, walaupun sangat berat untuk melepaskan, tapi ini adalah demi kemajuan kamu, karena negeri dan agama ini adalah masa depannya di tangan kamu. Oleh karena itu, berjuanglah di luar sana, carilah ilmu yang sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa akhlakul karimah. Berakhlaklah akhlak yang mulia, berakidahlah akidah ahli sunnah wal jamaah. Itu pesan kami bagi bapak, bagi anak-anak kami. Karena tadi malam sudah banyak nasihat Pak dari Polres, pagi ini tidak banyak lagi nasihat yang saya sampaikan. Yang jelas, kami titipkan kembali anak-anak 31 kepada Bapak. Tapi insya Allah di setiap doa dan pinta kami akan tetap mendoakan mereka, dan juga kami minta doa anak-anak kami. Seperti yang saya jelaskan, andai kata di suatu saat
kamu dengar berita ada yang kita di antara kita yang duluan dipanggil Allah, maka tengadahkanlah tanganmu ke hadapan Allah, minta tolong untuk didoakan guru-gurumu dan keluarga Zulhijjah ini. Mudah-mudahan doa kamu diterima Allah supaya kami bahagia di alam sana, siapapun kita yang akan duluan. Berikutnya kami sampaikan kepada ibu kelas 6, anaknya kelas 1 sampai kelas 6. Ya, kita libur. Ini pengumuman libur ini bukan kata sambutan dari panitia beba. Ya, pengumuman libur supaya tidak banyak cerita. 11:30 harus bubar. Nah, tidak enak nanti azan nanti di masjid kita masih di sini. Setidak-tidaknya udah makan kalau ada. Ya, baik. Orang tua santri kelas 1 dan sampai kelas 6 kami titip anak-anak mulai siang ini sampai tanggal 19 Juli. Sampai tanggal 19 Juli. Juli tahun ini, bukan tahun depan. Ya, Juli tahun inilah. Hari ini tanggal berapa, Bu? 30. Iya kan? Berarti lebih kurang 19 hari, Bu, ya. Anak-anak ini kami titip. Seperti janji tadi malam, bawa anak dulu ke rumah, awasi sholatnya, awasi ibadahnya, awasi pakaiannya. Ya, awasi pakaiannya. Cuma jangan seperti yang saya cerita tadi malam, anak disuruh sholat, maknya tidak sholat. Ada juga kemarin, ada itu, Bu, ada, Bu, bukan ibu-ibu, bapak-bapak. Apa itu? Anak diantar ke pesantren, datang dia hari Jumat Pak RT ngantar belanja, tidur dia di pos di ruang tunggu di belakang, anaknya pergi sholat Jumat. Kan aneh, anaknya pergi sholat Jumat, bapaknya tidur di pondok. Aneh bin ajaib, ya, aneh benar. Aduh, kemarin model itu, ya, Bu, ya. Yo, kemudian balik ke sini, bertaubatlah. Paham dah? Balik anak ke sini, maknya bertaubat. Kenapa? Kalau selama ini banyak ibu yang berbohong tentang HP, jujurlah, jangan ada dusta di antara kita. Sudah ditandatangani waktu penerimaan santri baru, tidak boleh menggunakan alat teknologi seperti HP. Kalau ada hal-hal, ada murabbinya, ada gurunya, ada wali kelasnya, ada wakil pimpinan pondok yang siap untuk telepon siapapun yang akan ditelepon. Ya, Bu, ini sampai berbohong. Baru sehari kemarin diambil HP kami, HP maknyo lah, yang dibagi nyunian, bukan diambil budak tuh. Paham lah saya punya anak juga, ya. Jangan berbohong. Biarkan dia menangis untuk mencari ilmu, biarkan dia menangis untuk berjuang mencari ilmu, daripada ibu menangis nanti dibuatnya gara-gara akhlak dan kelakuannya. Jelas? Jelas, Bu? Jujur? Dan berbohong lagi? Bukan ibu yang berbohong itu tidak datang. Yang berbohong itu tidak datang di hari ini. Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang saya muliakan. Jadi libur kita mulai besok sampai tanggal 19. Tanggal 20 baliklah ke Siko. Ya, Bu. Tanggal 20 baliklah ke sini. 20 Juli, seminggu setelah Lebaran Haji. Seminggu setelah Lebaran Haji baliklah ke sini. Ya, Bu, ya. Mudah-mudahan tidak ada masalah.
harga sawit naik supaya termasuk kita ya. Iya, karena saya ini kan anak orang miskin, Bu. Paham benar saya, Bu. Saya anak orang miskin. Saya paham. Minjam, ngutang itu udah biasa bagi bapakku untuk nyekolahkanku. Udah biasa. Bapakku ndak punya kebun getah, bapakku ndak punya sawit. Termasuk bapak pimpinan, cerita kami tadi malam, Tito ini lahir di zaman darurat, maka kita pun seperti ini terus, kata beliau. Saya bilang dengan pimpinan, bersabarlah, itulah takdir Allah untuk kita, saya bilang. Itulah takdir. Bapak sekalian yang kami muliakan, jelas liburnya ya, jangan nambah yo. Tanggal 20 balik lagi sekolah, diantar langsung ke lokasi, jangan antar sampai di simpang. Jelas? Kage kalau antar sampai di simpang, nyimpang dia ke simpang lain. Antar sampai ke dalam ini. Kalau anak ibu hilang sebelum sampai ke lokasi, saya tidak akan melapor ke Pak Polisi. Itu urusan bapaknya, karena ditinggalkan di simpang. Tapi kalau hilangnya budak tuh, anak tuh dari lokasi ini, saya minta tolong dengan Pak Polisi. Kalau ada lawan, aku bilang dengan TNI, tembak. Itu kan ada enggak Pak misalnya? Enggak. Itu jelas Bu ya. Oke. Dan nanti ini yang cerita yang sangat pahit. Nanti ada penerimaan rapor Pak Ketua Yayasan. Di dalam mensukseskan pendidikan 12 tahun, kami anak SMP sudah kami luluskan. Kami bantu, kami tolong. Tapi kelulusan SMP dan kelulusan SMA, soal naik kelas pondok tidak ada toleransi. Ya, tidak ada toleransi. Sehingga jangan heran nanti kalau anak ibu tidak ada yang tidak naik kelas. Bahkan kemarin ada 8 orang per kelas tidak naik kelas. Kenapa terjadi? Absennya ada yang 47. Kami tidak bisa yang model ini, Pak pimpinan pesantren Ar-Rahman ya. Kita tidak bisa menerima yang model itu. 47 alpanya, ada yang 37. Itu pun setelah dijemput gurunya ke pondoknya, malah ada yang nggak ikut ujian, alasannya tertidur. Jadi jangan heran ibu-ibu, semua kebijakan, semua yang kami buat bisa kami pertanggungjawabkan. Ada bukti otentik, ini adalah kenyataan, bukan fitnah tapi fakta. Jelas? Jadi nanti jangan sesali gurunya. Kami sudah berusaha, udah dijemput gurunya ya. Itu ibu-ibu guru yang itu berkali-kali menjemput, nak ayolah ujian nak. Iya Bu, ditunggu tempat ujian, tidak datang Pak. Sudah kita berikan toleransi, sesudah habis ujian kita berikan lagi waktu ujian susulan. Nyusul dapat apa? Tidak juga. Itulah yang tidak naik kelas itu. Jadi jangan sesali kami, jangan sesali. Kami paham, sudah berjuang, sudah berbuat. Dan ibu bapak sekalian, walaupun anaknya tidak naik kelas, jangan sampai anak tidak sekolah. Itu adalah alat cara kita
untuk membuat dia lebih baik di masa-masa yang akan datang. Karena tidak sekolah pun naik kelas juga, maka kebiasaan bagi dia nanti model itu. Supaya tidak terbiasa, kita kasih shock terapi, tidak naik kelas, supaya dia berpikir. Jelas Bu? Jelas ya? Baik Bapak dan Ibu sekalian yang saya muliakan. Dan nanti bagi anak-anak yang berprestasi, kami akan umumkan, mohon maaf Pak, supaya apa? Supaya yang lain termotivasi, dipanggil namanya waktu acara. Orang tuanya bisa bangga, oh berarti anakku alhamdulillah benang niat sekolah, buktinya ranking hari ini. Dan saya sudah siapkan hadiahnya, hadiah ranking Bu Sodik. Dan ada banyak, amplopnya yang besar ya, amplopnya besar, amplopnya isinya kecil. Nah, itu bagi yang belum dipanggil ranking nanti, jangan berputus asa. Bahasa Pak Haji Bustoni, masih ada tahun depan, masih ada kesempatan berjuang untuk meraih yang terbaik. Kalau ingin dipanggil namamu ranking dari podium ini, jangan malas belajar, rajinlah dan berjuanglah sekuat tenaga. Baik Bapak dan Ibu sekalian, jadi kalau ada nanti yang tidak naik kelas, itu masalahnya. Tidak ada kebencian, tidak ada kecurangan. Kenapa? Kami ini guru pondok ya, kami ini guru pondok, bukan guru sembarangan. Mulai dari apa? Tegakkan keadilan, yang salah-salah, yang benar-benar ya. Baik, kemudian nanti Bapak dan Ibu ya, kami pesan supaya yang kelas 6, saya udah sampaikan tadi malam, mau kuliah di depan silakan. Kan ada yang kuliah di depan sambil mondok juga, banyak. Ya apa-apa. Kenapa? Pak Haji Mas'ud, mohon maaf ya, Haji Mas'ud, beliau itu saya panggil namanya karena adik kelas saya. Walaupun dia kuliah di Mesir, masih adik kelas saya beliau itu dulu di Medan sana kan. Orang Gading itu yang namanya abang dengan adik, tidak peduli dia alumni dari mana pun bersebulan, namanya udah ya kan. Itu baik. Bagi anak yang kelas 6, mohon maaf, tidak sama barokah tamat kelas 6, tamat SMA, tinggalkan pondok ini dengan tunggu 7 tahun baru pergi entah kemana nyambung sekolah. Itu tidak sama keberkahannya. Tadi malam sudah saya sampaikan, keberkahan Zulhijjah ini turun dominan lebih besar kepada anak yang sampai tamat kelas 7 ya. Beda, sangat jauh bedanya. Kenapa? Karena ngajinya tamat, diantar ke pesantren sampai tamat. Yang buat kita kacau ini, kata beliau ketua dewan masjid ya kan, kata beliau, yang membuat kita ini kacau Pak Imam. Apa di situ Pak Imam Mahmud tuh? Imam biasanya di depan, ini belakang. Yang bikin dunia ini kacau, ngaji tidak khatam, sekolah tidak tamat. Itulah yang bikin cahal itu. Ngaji Habibie tidak tamat,
sekolah ndak tamat, ngaji ndak khatam, pergi ke hulu ke hilir, udah ngeluarkan fatwa, akhirnya fatwa sesat yang disampaikan kan itu. Udah keluar dari ahli sunnah wal jamaah, masih ngaku-ngaku ahli sunnah. Kenapa? Karena dia tidak bisa membedakan, karena ngajinya tidak khatam, sekolahnya tidak tamat. Nah ya, selamat datang Bapak Ketua Majelis Ulama. Ya, bisa jalan. Silakan. Ya. Terima kasih. Baik. Beliau Ketua Majelis Ulama kita ini siang malam ceritanya ahli sunnah wal jamaah. Kenapa? Beliau khawatir kalau anak-anak generasi muda akidahnya sesat. Kemarin kami sama-sama pembinaan dai di Mersam, materi dari beliau tentang ahli sunnah wal jamaah. Dimanapun materi, itulah yang beliau sampaikan. Jangan sampai aliran sesat, apalagi aliran-aliran apa namanya, sempalan, ingin menegakkan khilafah. Keberatan dia dengan nama Indonesia. Walaupun negara kita ganti namanya dengan negara nama sorga, kalau udah sholat ke neraka juga itu. Jelas Pak Polisi kan? Nah, kita buat umpamanya negara ini namanya Negara Republik Jannatul Ma'wa, sorga. Kalau masyarakatnya tidak sholat, neraka juga itu. Artinya tidak ada gunanya ingin melawan, tidak ada gunanya ingin merubah negeri ini. Kalau tidak sholat, neraka juga gitu. Jelas? Paham ahli sunnah wal jamaah. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi, mohon maaf Pak Ketua Majelis Ulama, karena polisi tadi udah datang jam 8.30, maka 8.30 dimulai. Kenapa? Aku takut dibilang polisi pondok ndak disiplin, ndak apa ya, pondok itu suka molor-molor. Itu kata polisi nanti, supaya Pak Polisi yakin bahwa pondok juga orangnya disiplin, kami tunjukkan di depan Bapak. Bukan ngada-ngada ya, bukan ngada-ngada Pak TNI ya, bukan. Kebetulan di sini banyak polisi yang gagal, ingin jadi polisi tapi tidak lulus, maka sikap-sikapnya itu tetap terbawa-bawa tuh, karena ingin jadi polisi terus. Itu tadi, mohon maaf ya. Itulah mungkin pesan yang kami sampaikan. Nanti bawa balik, hati-hati di jalan ya Pak ya, hati-hati di perjalanan, berkendaraan roda 2 ataupun roda 4. Pak Imam Mahmud sampaikan, kalau udah jatuh ke aspal itu, nggak tahu aspal itu mana kepala kiai, mana kepala kapolres, sama baik, ya kan? Pakai helm. Walaupun yang Pak Kiai yang jatuh itu, kalau ke aspal luko juga. Polisi pun kalau nggak pakai helm, jatuh luko juga. Karena aspal itu tidak paham dia perbedaan kita. Itu oleh karena itu berkendaraanlah ibu-ibu, nanti jangan lagi ulangi yang kemarin sennya ke kanan tapi ibu belok ke kiri. Yo, jangan lagi. Kalau mau ke kiri sennya ke kiri, kalau mau ke kanan sennya ke kanan. Jangan loloi orang yang di belakang. Ini sen mau ke kanan, kau belok ke kiri, meloloi nipu orang yang di belakang. Dan itu kalau kita berkendaraan mau belok kiri,
buat sen sebelah kiri berpahala. Kenapa? Berarti ada niat kita menyelamatkan orang lain yang berkendaraan di belakang kita, supaya dia tidak numpur kita, supaya dia selamat, kita selamat. Maka kita pasang lampu sesuai dengan aturan lalu lintas. Ya, kebetulan saya Pak Polisi, saya belajar undang-undang lalu lintas tahun 92 dulu. Nah, tahun 92 saya belajar undang-undang lalu lintas waktu saya masih di Sumatera Utara. Jadi sekali lagi Pak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada Pak Bustomi, ini beliau ini ketua pengawas DAI, ya, ketua pengawas DAI. Beliau ini samping majelis ulama, pembina DAI. Kalau saya anggota pengawas, anggota beliau, ya, anggota beliau pengawas DAI. Itulah yang dapat saya sampaikan. Sebentar lagi akan kita dengarkan pengumuman, ya, pengumuman dari guru yang seharusnya guru bidang pendidikan, tapi ternyata guru bidang pendidikan Ustadz Toib Lubis dalam keadaan kurang sehat. Kemarin mendorong-dorong mobil, akhirnya dia sendiri yang KO. Itu. Jadi digantikan nanti oleh Ustadz Habibi, guru bidang kesiswaan, untuk mengumumkannya nanti. Terima kasih Pak, dan mohon maaf atas kekurangan saya, bahasa yang tidak tersusun. Ya, Pak Kuaken, ya, Pak Kuaken, pahamlah siapa saya, ya. Walaupun aku tidak bisa merayu kan, lagi pula Pak Polisi, orang Batak merayu model itulah, ya. Mohon dimaklumi, kata ibu-ibu, daripada dirayu orang Batak lebih bagus dimarahi orang Sunda kan, ya. Daripada dirayu orang Batak merayu marah juga. Lebih enak dimarahi orang Sunda marah nggak terasa. Kenapa? Bahasanya lembut, etikanya bagus, nggak model di sini, ya. Tapi kita bukan bermaksud negatif, tapi adalah untuk menertibkan supaya berjalan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.